Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, selamat datang kembali di channel ini. Sahabat semua, akhir-akhir ini ramai berita soal persyaratan kesehatan haji 2026. Arab Saudi menetapkan aturan istita'ah kesehatan yang jauh lebih ketat untuk musim haji 2026. 6 syarat utama kini jadi penentu, mulai dari kondisi organ vital seperti jantung, paru, ginjal, hingga pembatasan bagi penderita penyakit kronis, gangguan neurologis berat, dan lansia ekstrim di atas 80 tahun tanpa pendamping medis pribadi. Tujuannya, Saudi menyebut demi keselamatan jutaan jemaah dan efisiensi pelayanan kesehatan di Tanah Suci. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan besar, siapa yang paling terdampak dari kebijakan baru ini? Sahabat semua, Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah lansia terbanyak di dunia. Data Kementerian Agama tahun 2025 mencatat lebih dari 36% calon haji berusia di atas 60 tahun dan sekitar 12% diantaranya punya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gagal ginjal ringan. Dengan standar baru Saudi, kelompok ini kini menjadi yang paling rentan tidak lolos istita'ah. Kalau kita tarik angkanya, dari 221.000 kuota haji reguler, bisa jadi lebih dari 25.000 calon jemaah berpotensi gagal berangkat bila tidak memenuhi syarat medis internasional yang diminta Saudi. Ini bukan sekadar angka. Bayangkan, mereka sudah menabung puluhan tahun, masuk daftar tunggu 20 sampai 30 tahun. Tapi akhirnya tertahan hanya karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Sahabat semua, mulai 2026 seluruh data kesehatan jemaah akan terintegrasi langsung dengan sistem elektronik Saudi melalui platform Sehat Haji Portal. Pemeriksaan bukan lagi sekadar formalitas di klinik embarkasi, tapi berbasis rekam medis digital lengkap, termasuk hasil laboratorium, rekam jantung, dan riwayat obat-obatan. Artinya, tidak ada ruang kompromi lagi. Jika sistem membaca jemaah berisiko tinggi, visanya bisa otomatis tertolak. Dan disinilah titik krusialnya. Kesiapan fasilitas kesehatan haji Indonesia akan diuji habis-habisan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia dalam merespon hal tersebut? Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan harus siap menyesuaikan dengan aturan Saudi. Hingga pertengahan Oktober 2025, banyak daerah yang masih belum punya sarana pemeriksaan lengkap, terutama di kabupaten yang jauh dari rumah sakit rujukan. Bahkan di beberapa provinsi, alat uji jantung atau laboratorium fungsi ginjal belum tersedia di puskesmas haji. Akibatnya, proses istita'ah bisa molor dan menimbulkan antrean baru di luar antrean keberangkatan. Di sisi lain, kebijakan ini juga menekan biaya. Jemaah mungkin harus melakukan pemeriksaan tambahan agar datanya bisa diinput ke sistem Saudi. Pertanyaan yang muncul, apakah biaya ini ditanggung negara atau ditanggung jemaah sendiri? Calon Duyufur Rahman, kita tidak sedang menolak aturan kesehatan, karena keselamatan jemaah adalah yang utama. Tapi kita perlu jujur bahwa sistem kesehatan haji Indonesia belum benar-benar siap menghadapi standarisasi global semacam ini. Selama ini, masih ada yang beranggapan bahwa istita'ah hanya formalitas aja dan dimaknai secara administratif. Cukup ada surat layak berangkat, selesai. Padahal, istita'ah sejatinya adalah kemampuan fisik, mental, dan logistik untuk menunaikan ibadah haji tanpa membahayakan diri dan orang lain. Jika aturan ini diterapkan tanpa perbaikan sistem nasional, maka korban pertama adalah jemaah kecil yang sudah menunggu puluhan tahun. Mereka yang menabung dari sawah, pasar, dan kebun justru terancam gagal karena infrastruktur kesehatan belum merata. Inilah momen
yang seharusnya membuat pemerintah berbenah total, memperkuat klinik haji di daerah, menambah tenaga medis terlatih, dan memastikan setiap hasil pemeriksaan bisa diakses sistem Saudi tanpa kendala. Sahabat semuanya, istithaah bukan sekadar syarat medis, tapi cerminan kesiapan bangsa dalam menjaga warganya di Tanah Suci. Jika Saudi menuntut ketat, maka Indonesia harus merespons dengan sistem yang lebih tangguh, bukan dengan keluhan, tapi dengan pembenahan nyata. Karena pada akhirnya, ibadah haji bukan hanya soal berangkat, tapi soal bagaimana negara hadir untuk memastikan jemaahnya berangkat dengan selamat, sehat, dan bermartabat. Nah, sahabat semuanya, itulah analisis lengkap tentang efek aturan baru istithaah 2026. Kalau sahabat semua setuju bahwa sistem kesehatan haji Indonesia perlu direformasi total, tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, serta share video ini biar makin banyak yang sadar bahwa pelayanan haji yang baik bukan cuma tanggung jawab Arab Saudi, tapi juga cermin kualitas kita sebagai bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.